Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan YouTube, rekan-rekan medsos. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, pagi ini gua mau review untuk eh, apa hitung-hitungan untuk teknologi pembesaran lele. Nah, jadi kemarin ada salah satu konsumen juga menanyakan eh, sharing mau usaha pembesaran lele, dan sempat ngobrol-ngobrol juga. Saya tanyakan juga mau main lele ini untuk sifatnya hobi, bisnis, atau iseng-iseng aja. Yang bersangkutan menyampaikan mau usaha, namun analisa usahanya belum belum paham, ilmunya belum paham. Nah, di sini gue berbagi informasi untuk teknologi pembesaran. Nah, jadi gua nggak akan ribet ya. Gua nggak akan bagi-bagi yang ribet. Gua langsung aja. Jadi kemarin ada konsumen menanyakan, bang, saya mau usaha lele. Dia satu kolam itu isinya ada 150 ekor, ukuran kolamnya 2 kali 3. Jadi buat teman-teman harus diketahui untuk usaha di lele, untuk pembesaran itu yang ideal memiliki kolam ukuran 2 kali 5 dengan ketinggian 80 cm atau ketinggian 1 meter. 80 juga udah tinggi. Cukup ukuran kolam 2 kali 5 aja. Lebarnya 2, panjangnya 5. Nah, analisa usahanya gimana sih, bang? Nah, yang pertama begini. Yang pertama lu harus modal itu investasi aset. Ada beberapa sih. Yang pertama ada investasi aset. Nah, kemarin ini sempat ngobrol-ngobrol ya. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol, menanyakan. Nah, ini dia kemarin. Nah, ini buat teman-teman itu. Jadi kalau mau teknologi pembesaran itu yang pertama lo harus punya yang harus pelajari itu investasi aset, terus biaya operasional, teknologi pakan, teknologi perawatan, teknologi pembesaran, teknologi penjualan, dan teknologi marketingnya. Jadi dari 7 ini nih untuk teknologi perusahaan wajib dimiliki ya. Ini wajib dimiliki. Ini kemarin gua sama konsumen dari Setu ya. Cuman gua nggak sempat nanyain namanya. Nah, ini gua kasih bocoran nih, teknologi pembesaran lele itu ada 7 ini. Ini yang harus 7 ini nih ya ini 7 ini harus di apa harus dipegang, harus dikuasai supaya apa, untuk menghindari daripada rugi. Kemarin sempet. Nah, gua simulasikan juga. Per 1.000 ekor lele konsumsi itu membutuhkan 4 karung 5 kilo pelet, dengan biaya estimasi itu per karungnya 300.000, dikali 4 karung 1.200.000. Yang peletnya yang 5 kilo 10 ribuan lah kita asumsikan. Jadi kebutuhan untuk peletnya aja 1.250.000. Nah, sedangkan dia mau usaha cuma nggak, modalnya nggak sampai 1 juta. Ya, sekarang kita simulasikan aja ya, seperti dia punya itu cuma ada berapa kemarin. Dia kemarin mana ya. Nah, ini dia baru punya satu kolam, baru mulai usaha. Ukuran kolam dia 2 kali 3, ada isi 150 ekor, ini ukuran 67. Nah, ini kita cetak mau 150 ekor ukuran pecel. Sekarang kita simulasikan aja ya ukuran yang dia punya aja ya. Yang dipunya itu ukuran 2 kali 3 dengan luas kolam berarti 6 meter ya secara keseluruhan. Isi 150 ekor. Kalau 150 ekor sekarang kita pakai yang hitung-hitungan yang punya rekan kita nih, konsumen dari Setu. Sekarang kita simulasikan kolam dengan luas 2 kali 3, kolam 2 kali 3 meter, berarti sama dengan dimensinya itu 6 meter ya, 6 meter. Yang kedua, isi lelenya 150 ekor. Kita cetak jadi 1 kilo isi 10. 1 kilo
1 kilo isi 10. Estimasi kalau 150 ekor jadi sekitar 15 kilo. Ini 0 kematian ya, kita anggap ini 0 kematian. 0 kematian. Kita anggap 150 ini ekor hidup semua. Hidup semua. Artinya berhasil lah atau berhasil. Nah, sekarang kita simulasikan berapa sih biayanya. Yang pertama berarti 150 ekor. Nah, kebutuhan lele itu per ekor itu kita cetak berarti 100 gram. 100 gram per ekor. Per ekor. Berarti kalau kita ingin mencetak 1 kilo lele isi 10 ekor dengan jumlah 150 ekor, berarti akan menjadi lele 15 kilo. Per ekornya 100 gram. Nah, sekarang kita kalikan. Kalau per ekor lele membutuhkan 100 gram, 100 gram kita kalikan 150 ekor. 150 ekor. 150 ekor. Berapa jadinya? Nah, kita nggak usah repot, kita buka aja, kita buka apa kalkulator. 150 ekor kita kali 100 gram. Berarti sekitar 15.000 gram. Kalau 15.000 gram dibagi 150 dibagi 1000 per 1 kilo itu 1000 gram atau 10 on. Berarti membutuhkan pelet sekitar 15 kilo. Oke, kita balik lagi ke sini. Berarti 15 kilo. 15 kilogram pelet. Sekarang biaya berapa 15 kilogram pelet? 15 kilogram pelet kita kalikan 10.000. Biar tapi sekarang harga pelet nggak ada 10.000 ya. 15.000 lah, 781 min 2 itu sekitar 15-16.000. Ya sekarang kita asumsikan 15.000 lah. Biaya pelet per kilo 15.000 dikali 15 kilo. Nah, sama dengan berapa nih analisa usahanya? Sekarang nah 15 kilo kita kaliin 15.000. 225.000. Berarti Rp 225.000. Ini untuk biaya peletnya aja. Biaya pelet sampai usia panen. Usia panen kurang lebih 2 bulan. Berarti selama 2 bulan sampai panen usia 2 bulan. Usia 2 bulan. Karena dia udah ukurannya, bibit yang turun itu bibit yang ditebar ukuran 67 cm. Jadi kalau kita ingin mencapai 100 gram per ekor, berarti kita membutuhkan 15 kilo pelet dengan estimasi biaya 225.000. Sekarang dia ukuran benih ukuran 67 sekitar 300 perak ya. Kalau 56 aja 200. Ya kita anggap dia beli pelet ya ukuran 67 cuma 150 ekor 300 perak lah. Biaya benihnya itu 300 perak. 300 rupiah kita kalikan sebanyak 150 ekor. 50 ekor. Nah, 150 ekor kita buka lagi kalkulator. 150 ekor kali 300 perak berarti 45.000. Biayanya Rp 45.000. Nah, berarti harga pokok produksi dia biaya yang harus dia keluarkan untuk persiapan awal sampai dia panen itu 225.000 ditambah 45.000. Ini untuk biaya benih dan pelet. HPP harga pokok produksinya ya, harga pokok produksi dalam kurung HPP, biaya peletnya tadi 225.000 ya, sini kita kasih Rp 225.000. Itu biaya benih
benihnya 45.000. Nah, jadi totalnya 270.000. RP 270.000. Nah, dengan anggaran total 270.000, ini sudah hampir sampai panen. Nah, ini kita anggap tidak ada kematian dan ini berhasil 100%. Kita cetak per kilo 10 ekor, jadinya sekitar 15 kilo. Nah, harga pokok produksinya yang dia keluarkan itu dari dia tebar bibit sampai usia 2 bulan sampai dia panen itu membutuhkan biaya sebesar 270.000. Oke, 270.000. Jadi kalau 15 kilo jadi lele, berarti sekarang masuk ke penjualan. Kita anggap dijual sama tetangga lah. Dijual sama tetangga per kilonya itu 1 kilonya dia jual 20.000 sama tetangganya. Ya, kita simulasikan 20.000 1 kilonya. Ikannya ada sekitar 15 kilo. Anggaplah diborong sama tetangganya per kilo 20.000. Berarti 15 kilo dikali 20.000. Sama dengan totalnya jadi kalau 10 200 berarti 300.000. 300.000. Nah, berarti yang dia hasilkan setelah 2 bulan dengan biaya pokok total produksi HPP-nya sebesar 270.000 ditambah ketika setelah 2 bulan dijadikan ukuran lele 1 kilo 10, ketika dipanen dijual itu harganya 300.000. Jadi profitnya berapa? Profitnya selama 2 bulan itu hanya 30.000. Nah, ini profit per 2 bulan. 2 bulan. Jadi profit ini sangat tipis ketika teman-teman mau mulai usaha lele pembesaran untuk penjualan konsumsi per kilo diisi sebanyak 150 ekor. Itu profitnya selama 2 bulan hanya 30.000. Jadi kalau 30.000 kita bagi 30 hari aja baru 30.000. Berarti selama 2 bulan 60 hari kita bagi profit rekan-rekan per hari itu berapa sih? 30.000 dibagi 60 hari. Jadi profit teman-teman itu dalam 1 hari itu hanya sekitar 500 rupiah. Hanya sekitar 500 rupiah. Ini sangat tipis sekali. Jadi memang ini bisa balik modal. Hanya keuntungan selama 60 hari itu cuma 30.000. Jadi per 30 hari aja baru 1.000. Berarti 60 hari hanya 500 rupiah per hari pendapatan teman-teman. Jadi kalau usaha untuk pembesaran, teknologi pembesaran, ini analisa seperti ini tuh sangat keliru. Karena ini ya kita capek lah. Jadi hitungannya nggak ada keuntungan yang besar. Ya harapan kita kan dengan kita mau berusaha di bisnis lele ini untuk mendapatkan profit ya minimal balance atau lebih atau seimbang lah. Cuman dengan tadi yang kita kita baca di sini baru satu dengan niatnya mau usaha, saya tanya juga di sini ya kan. Ya ini dia nanya-nanya harga benih. Ini harga benih saya kirim juga. Ada minimum ordernya. Ini lokasi kolam kita. Bisa cek juga di Google ada. Nah, ini dengan ukuran 150 ekor, ukuran 2x3-nya. Lalu di sini dia bilang mau untuk apa? Untuk usaha. Untuk usaha mana ya? Nggak sampai 1 juta. Jadi kalau dia ini maunya apa? Perlahan. Jadi sangat keliru. Jadi bukan melarang ya, tapi lebih baik
sebelum terjun, sebelum main ke bisnis apapun itu, lebih baik dipelajari dulu ilmunya, dipahami dulu nanti marketnya, bagaimana cara perawatan. Nah, itu harus apa? Harus diperhitungkan dulu dengan matang. Ini simulasi perhitungan daripada tadi ukuran karang kolam 2 kali 3, lalu benih 150 ekor, ya ini per hari sekitar Rp500 per hari. Jadi kalau teman-teman mau usaha bisnis lele untuk teknologi pembesaran, berapa sih modal yang harus siapkan? Ya nanti gue bikin video berikutnya. Ya, jadi seperti ini dulu. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi, mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan teman-teman dulu, rekan-rekan sebelum mau terjun niat usaha di lele pembesaran. Gue rasa cukup itu. Kalau teman-teman mau nanya silakan nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar, atau mau cara pribadi bisa juga WA langsung ke WA yang udah ada di deskripsi nanti di deskripsi nanti gue cantumin. Oke, kalau menurut teman-teman ini informasi ini penting, informasi ini bermanfaat, ya jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.